Halo Sobat Sinema Film, kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Bone Tomahawk, yang dirilis pada tahun 2015. Okelah tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh dua orang pria bernama Buddy dan Parvis. Mereka membunuh tiga orang tersebut untuk mengambil barang serta uang yang dimiliki. Tak lama kemudian Parvis hampir saja ditembak oleh seseorang yang belum mati pada saat itu. Tetapi Buddy berhasil mencegah hal tersebut sambil mengatakan bahwa terdapat 16 urat leher pada manusia. Kemudian mereka mendengarkan suara kuda beserta tembakan yang akan menuju ke lokasi mereka, sehingga kedua orang tersebut memutuskan untuk pergi menjauh dari tempat itu, tetapi di dalam perjalanan mereka banyak melihat tengkorak hewan maupun manusia, yang menandakan bahwa tempat tersebut sangat berbahaya. Parvis sempat ragu untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Buddy dengan pedenya melanjutkan perjalanan tersebut karena mereka memiliki senjata, hingga sampailah mereka pada sebuah kuburan suku kanibal. Buddy yang merasakan bahwa ada seseorang melepaskan tembakan ke arah rumput, namun sayang baginya harus tewas karena terkena busur dari suku kanibal tersebut. 11 hari kemudian, tepatnya di kota kecil bernama Brighthop, terlihat pasangan suami istri bernama Arthur dan juga Samantha. Samantha merupakan seorang perawat di kota tersebut, sedangkan Arthur bekerja sebagai mandor yang kala itu sedang mengalami luka yang sangat parah pada kakinya. Pada malam harinya, Parvis yang selamat dari suku tersebut, terlihat sudah berada di sana dan sedang menguburkan sesuatu. Di sisi lain terlihat seseorang masuk ke dalam bar. Ia bernama Broder yang menanyakan alasan mengapa di bar tersebut sangatlah sepi. Tetapi sang penjaga bar menyarankan Broder untuk membayar pemain piano yang ada di sana untuk menghilangkan kesunyian. Broder pun membayar orang tersebut serta membelikannya segelas whisky. Namun tak lama kemudian terlihat Parvis masuk ke bar tersebut. Seorang deputi yang bernama Chicory melihat apa yang dilakukan Parvis. Kemudian ia melaporkan hal itu kepada seorang sheriff di kota tersebut bernama Frank, dan terlihat bahwa pria itu sekarang sedang berada di dalam bar. Mengetahui hal tersebut mereka berdua kemudian memutuskan untuk menuju ke sana. Setelah sampai, Sheriff Frank langsung menghampiri pria tersebut untuk menanyakan sesuatu. Di sana ia mengatakan bahwa dirinya bernama Buddy, tetapi Sheriff Frank sudah mengetahui bahwa itu bukan merupakan namanya. Karena sebelum menuju ke sana, mereka berdua sudah melihat sesuatu yang dikuburkan pria tersebut. Mengetahui bahwa kebohongannya terbongkar, Parvis memutuskan untuk melarikan diri, namun sayang Frank berhasil menembak kakinya yang membuatnya tersungkur. Kemudian Frank dan Chicory membawa pria tersebut ke dalam tahanan kota, dan menyuruh Broder untuk memanggil perawat Samantha, agar bisa mengeluarkan peluru yang ada di kaki pria tersebut. Setelah sampai, Broder menjelaskan tentang pria tersebut dan Samantha pergi bersama Broder untuk menuju ke tahanan. Setelah sampai terlihat di sana sudah berada Chicory dan seorang deputi lainnya bernama Nick. Samantha langsung melakukan tugasnya untuk melakukan proses pengeluaran peluru dari pria itu, namun karena proses tersebut memakan banyak waktu, Sheriff Frank memutuskan Nick untuk menunggu Samantha di sana, dan mengantarkannya pulang setelah selesai mengeluarkan peluru tersebut, sedangkan Frank dan Chicory pulang ke rumahnya serta melaporkan kepada suami Samantha agar tidak menunggunya pulang. Di sisi lain terlihat seorang pria penjaga kuda bernama Buford. Ia mendengarkan suara kuda yang sedang diganggu dan memutuskan untuk melihat hal tersebut. Namun setelah sampai di depan pintu kandang kuda, dirinya tiba-tiba digorok oleh seseorang yang membuatnya tewas. Keesokan harinya sang penjaga bar datang ke rumah Sheriff Frank. Tentang apa yang ia lihat pada pagi itu, di sana ia melaporkan bahwa menemukan mayat seorang pemuda di kandang kuda, sehingga ia menuju ke kantor Sheriff Frank untuk melaporkan hal itu. Namun di sana ia juga tidak melihat siapapun di kantor tersebut, dan memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Sheriff Frank untuk mengatakan hal itu. Kemudian mereka pergi ke kandang kuda bersama dengan Chicory. Di sana Sheriff Frank menemukan bahwa mayat pemuda itu dalam keadaan mengenaskan, dan setelah itu mereka pun pergi menuju kantor.
Di sana Frank menemukan sebuah anak panah yang diduga milik orang Indian, dan menyuruh Chicory untuk berkumpul di bar, serta memanggil seorang profesor untuk menanyakan busur itu kepadanya. Sedangkan Frank akan menyusul Chicory ke bar tersebut, setelah melaporkan hal itu kepada suami Samantha bernama Arthur. Mrs. O'Dwyer was abducted. Semua orang di kota itu kemudian berkumpul di bar, beserta seorang profesor dari suku Indian. Di sana ia mengatakan bahwa hanya satu suku yang menggunakan busur tersebut, suku itu tidak memiliki nama serta bahasa, mereka juga sangat berbahaya dan memiliki sifat setengah binatang. Awalnya sang profesor tidak mau menunjukkan di mana suku itu berada, tetapi karena melihat Arthur emosi membuat ia menunjukkan lokasi suku tersebut. Setelah berbincang-bincang, Sheriff Frank beserta Arthur berencana untuk pergi, menyelamatkan Samantha dan juga Nick yang diculik. Kemudian Chicory menawarkan diri untuk ikut bersama mereka, karena ia merupakan seorang dokter yang dapat membantu di dalam perjalanan, serta brother yang memiliki jiwa pembunuh dan sangat ingin membunuh suku tersebut. Setelah menyiapkan barang-barang serta makanan yang dibawa, mereka berempat kemudian pergi bersama dengan menggunakan kuda. Setelah melihat bahwa hari akan malam, mereka memutuskan untuk beristirahat dan membuat api serta membatasi tali yang diikat lonceng, agar mereka mengetahui ada sesuatu yang datang menghampiri mereka. Pada pagi hari mereka melanjutkan perjalanan kembali dan berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Kala itu brother melihat dengan teropongnya bahwa Arthur menembak seekor ular. Kemudian ia melepas sepatunya untuk memberikan cairan opium ke luka di kakinya. Setelah kembali, Frank yang mengetahui hal tersebut meminta Arthur untuk memberikan opium itu kepada dirinya, karena cairan tersebut sangat berbahaya jika digunakan berlebihan. Setelah melanjutkan perjalanan kembali, mereka melihat bahwa hari akan segera malam, sehingga mereka beristirahat dan melanjutkan perjalanan pada esok hari. Tetapi kala itu terdapat dua orang Meksiko yang ingin menghampiri mereka. Karena orang itu memiliki senjata, Frank menyuruhnya untuk melemparkan senjata tersebut, tetapi brother malah menembaknya dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui siapa dua orang itu. Mereka yang tidur kemudian dikejutkan dengan diculiknya semua kuda yang mereka miliki, oleh teman orang Meksiko yang telah mereka bunuh. Brother mengatakan bahwa kudanya tidak mau dinaiki oleh siapapun selain dirinya, dan di sana terlihat bahwa kuda tersebut dalam keadaan sekarat. Brother yang mengetahuinya langsung membunuh kuda tersebut, agar membuatnya tidak tersiksa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, karena merasa bahwa tempat tersebut sudah tidak aman lagi bagi mereka, dan membuat perjalanan mereka menjadi lama karena hilangnya semua kuda tersebut. Di sana Arthur disuruh untuk jalan duluan agar dirinya tidak tertinggal karena kondisinya, namun karena hal itu membuat Arthur sempat terbata-bata berjalan yang membuat ia harus tertinggal di dalam berjalan. Tetapi sebelum itu Arthur sudah berpesan kepada Chicory untuk menandakan perjalanan mereka dengan sebuah batu agar Arthur bisa menyusul mereka. Setelah berjalan menyusul yang lainnya, terlihat mereka sedang beristirahat dan Arthur menghampiri mereka untuk tidur, dan meminta Chicory untuk membangunkannya ketika akan melanjutkan perjalanan. Ketika dibangunkan, Chicory mengatakan bahwa ia telah mengisi air minum serta makanan di dalam tas Arthur. Tetapi kala itu luka pada kaki Arthur semakin parah, yang membuat ia tidak bisa melanjutkan perjalanan, dan membuat perjalanan mereka terhambat. Chicory yang merupakan seorang dokter melihat kaki Arthur semakin parah, sehingga ia menyarankan untuk melakukan operasi. Tetapi hal itu ditolak oleh Arthur dan bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi pada akhirnya Arthur bersedia untuk dioperasi oleh Chicory, dan Chicory memberikannya opium untuk membuatnya pingsan. Setelah sukses melakukan operasi, mereka kemudian melanjutkan perjalanan, dan meninggalkan Arthur di sana karena ia belum sadar semenjak operasi. Di dalam perjalanan mereka mulai mendengarkan suara tersebut berasal dari suku kanibal yang berkomunikasi dengan yang lainnya. Kemudian mereka melihat suku tersebut dengan menggunakan teropong dari atas bukit.
Tujuan mereka semakin mendekat dengan melihat jejak kaki kuda di tanah, serta suara suku kanibal yang berkomunikasi menggunakan sebuah suara seperti hembusan angin. Sebelum melewati sebuah tebing, Brother menyuruh Frank dan Chicory untuk menunggu di sana selama 30 detik, sedangkan dirinya akan melihat apakah kondisi aman bagi mereka, dan melemparkan batu yang menandakan bahwa mereka boleh melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya, mereka melihat goa yang menjadi tempat tinggal bagi suku kanibal, dan memantaunya dari bawah. Namun mereka tiba-tiba diserang dengan anak panah yang mengenai Brother dan juga Frank, tetapi kala itu Frank berhasil membunuh 2 orang dari suku tersebut. Karena busur tersebut mengenai organ vital Brother, membuat ia tidak akan bisa selamat lagi, dan meminta Chicory untuk memberikannya senjata dan juga dinamit, untuk membunuh suku tersebut semampunya. Sedangkan Frank dan juga Chicory memutuskan untuk kembali. Namun mereka berdua berhasil dilumpuhkan oleh suku tersebut, serta membawanya ke dalam goa tempat mereka tinggal. Di sana Frank dan Chicory dimasukkan ke dalam tahanan ala suku kanibal, dan melihat bahwa Samantha dan juga Nick masih hidup. Namun kala itu, suku kanibal mengeluarkan Nick dari tahanan untuk dijadikan santapan bagi mereka, tetapi sebelum Nick dieksekusi, ia mengatakan sebuah fakta, bahwa orang yang mereka tangkap di kota bernama Parvis, ia telah membunuh beberapa orang dari suku kanibal tersebut ketika mereka sedang tidur, dan juga menodai tempat pemakaman mereka. Hal itu disampaikan oleh Parvis ketika dirinya akan mati. Setelah menyampaikan itu, suku kanibal mulai mengeksekusi Nick dengan sangat brutal. Kemudian Samantha bertanya mengenai apakah suaminya masih hidup. Di sana Frank mengatakan bahwa Arthur sebenarnya pergi bersama mereka, namun karena kondisi kakinya yang terluka, mereka meninggalkan Arthur untuk penyembuhan lukanya tersebut, dan akan segera menyusul karena Chicory sudah menandai jalan. Mendengarkan hal itu Samantha menjadi sedih, karena jika Arthur pergi menyusul mereka, maka suku kanibal tersebut akan mudah untuk membunuh Arthur. Jumlah suku tersebut hanya terdapat 12 orang saja, di antaranya 2 wanita hamil yang lumpuh dan juga buta. Setelah tersadar Arthur melanjutkan perjalanan, dan pada malam harinya ia kesulitan untuk menuruni bukit sehingga membuatnya terjatuh. Untuk menghilangkan rasa sakit di kakinya, Arthur memutuskan untuk meminum opium yang ditinggalkan oleh Chicory, sehingga pada siang harinya ia sudah memasuki wilayah suku kanibal tersebut, dan mendengarkan suara yang dikeluarkan oleh mereka. Berjalan dengan menggunakan tongkat membuat Arthur kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Di sisi lain Chicory yang masih memiliki opium, berencana untuk meracuni beberapa orang dari suku tersebut. Di sana Frank berpura-pura untuk meminum opium itu, sehingga diketahui oleh suku tersebut dan memintanya, serta meminumnya secara bergantian. Samantha mengatakan bahwa orang pertama yang meminum opium itu akan kehilangan kesadaran dalam waktu lama, sedangkan orang kedua akan tewas, dan orang ketiga kemungkinan tidak berdampak apa-apa bagi dirinya, karena hanya meminum sedikit dari opium tersebut. Arthur yang sedang tertidur, kemudian dihampiri oleh 2 orang dari suku kanibal, dan ingin menembaknya dengan busur panah, tetapi busur itu tidak mengenainya yang membuat Arthur tersadar, dan berhasil membunuh 2 orang tersebut. Kemudian Arthur mengambil suatu benda yang terdapat di leher suku kanibal. Suara yang mereka dengar merupakan suara yang berasal dari benda tersebut, tetapi suku kanibal meletakkannya di dalam tenggorokannya, yang membuat mereka bisa menggunakan alat itu tanpa meniupnya. Arthur mulai melewati 2 tebing yang sepi, dan itu merupakan pintu masuk ke wilayah suku kanibal tersebut. Di sana Arthur meniup alat suku kanibal dan ketika ada yang datang ia langsung menembaknya. Di sisi lain, mereka yang sedang berada di dalam tahanan, melihat bahwa suku kanibal itu membawa salah satu anggota mereka yang telah tewas, dan memutuskan untuk membuka tahanan. Namun Frank langsung mendorong orang kanibal itu, yang membuat ia disiksa oleh pemimpin dari suku tersebut, serta menembaknya dengan senjata. Tetapi itu belum membuat Frank terbunuh, dan suku tersebut mencoba untuk menembak Frank sekali lagi, yang mengarah ke bagian lato-latonya. Tetapi untung saja amunisi dari senjata tersebut habis yang membuat Frank selamat, dan terdengar suara panggilan suku kanibal. Salah satu dari mereka kemudian pergi menuju suara tersebut, namun terdengar suara tembakan yang berasal dari Arthur.
Tetapi di saat bersama kanibal tersebut justru berhasil mengisi amunis senjata itu dan menembak Frank tempat mengenai perutnya. Frank tidak menyerah begitu saja, ia berhasil memotong jari kaki kanibal itu, dan Arthur yang datang langsung menembaknya, dan ditambah Frank memenggal kepalanya. Merasa bahwa dirinya tidak akan bertahan lagi, Frank memutuskan untuk tinggal di sana dan menghabisi suku kanibal yang tersisa, agar suku tersebut tidak kembali mengganggu kota mereka, dan menyuruh Chicory untuk membawa serta memastikan bahwa Samantha berhasil sampai ke rumah dengan selamat. Mereka kemudian mulai meninggalkan tempat tersebut, dengan dibantu oleh alat suku kanibal agar menghindari serangan tiba-tiba. Setelah meninggalkan wilayah tersebut, terdengar suara tembakan yang menandakan bahwa Frank berhasil membunuh suku kanibal yang tersisa, dan film Bone Tomahawk pun selesai. Sekianlah alur cerita kali ini, bagaimanakah tanggapan kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.